Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bertemu kembali di pagi hari yang begitu indah dan sejuk. Di dalam apa? Good morning. Good morning. Good morning. Jesus. Sungguh luar biasa kalau bukan kasih Tuhan. Kita tidak bisa bertemu kembali di dalam doa pagi Good Morning Jesus ini. Saya mengajak saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita di dalam Good Morning Jesus ini. Kami datang untuk menyapa Yesus. Karena apa? Karena Dialah penuntun hidup kita. Dialah yang menetapkan setiap langkah-langkah hidup kita, terutama saat-saat kita terpuruk saat ini. Kita boleh tetap bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan, dan selalu berdoa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara-saudara, saat ini saya mau ajak saudara untuk fokus kepada Yesus, sungguh menyanyi dan memuji Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan pada saat pagi hari ini, sehingga yang kita nikmati adalah kasih Tuhan. Mari kita mulai Good Morning Jesus ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Tuhan boleh mengalami kemenangan-kemenangan. Oleh karena itu kita mau bersorak-sorai. Iya. Sorakan kemenangan. Kasih-Mu bebaskanku, tangan-Mu menopangku, dalam-Mu ku bermegah, Kamu kekuatanku. Ku sorakan kemenangan, ku angkat panji-Namamu, sebab Kau engkau pertolonganku. Kau Allah membebaskanku, sekarang menjadi baru, hanya Kau sesumber kemenanganku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah lagu baru dari HSM Worship, yang di album yang kedua. Lagu pertama adalah Sorakan Kemenangan, dan kemudian akan disusul dengan lagu Beri Syukur, Beri Puji, dan yang ketiga yaitu apa? Kita masuk di dalam tiada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Dan yang keempat adalah Seperti Rusa yang Haus. Keempat lagu ini sekali lagi, Sorakan Kemenangan, Beri Syukur, Beri Puji, dan kemudian tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan Seperti Rusa yang Haus. Di sana kita akan kembali bersorak memuji Tuhan bersama-sama. Sorakan kemenangan, ku angkat panji-Namamu, sebab Engkau adalah pertolonganku. Kau Allah membebaskanku, sekarang menjadi baru, hanya Kaulah sumber kemenanganku. Ku sorakan kemenangan, ku angkat panji-Namamu, sebab Engkau pertolonganku. Kau Allah membebaskanku, sekarang ku menjadi baru, hanya Kaulah sumber kemenanganku. Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Disinilah pada pagi hari ini kami menyorakan sorak kemenangan sebagai orang-orang percaya, karena kami tahu segala kekuatan, pertolongan saat kami mengalami masalah, saat kami di dalam lockdown ini, di dalam masa-masa ini, kami sungguh boleh diberkati dengan kesehatan, dan kami
kami masih tetap boleh memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hati kami dipenuhi dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya buat karyamu yang begitu besar bagi kami. Oh, terima kasih. Kami bersyukur buat karyamu, buat segala rencanamu. Ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab Tuhan Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur,
akan kami di sini bersama-sama memuji Tuhan, karena kami yakin akan rencana Tuhan yang begitu indah di masa depan kami. Kami yakin akan rahmat Tuhan yang selalu baru. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau mengucapkan syukur, kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan, buat hal-hal yang tidak mengerti, buat masa depan kami, buat hari ini. Yesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus, atas segala yang kami lakukan, kami tetap bersyukur. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kepastian kami. Rencana kami, rancangan kami Tuhan, Engkau tahu. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau berikan kami suatu harapan, suatu berkat yang melimpah, yang boleh kami rasakan saat ini Tuhan. Di atas pujian kami, Engkau berkuasa, Kau curahkan berkat-berkat, Kau curahkan Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu baik. Kami tahu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, yang mengetahui akan segala keadaan kami. Namun kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk menggenapi Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami, untuk membuat kami bangkit dan berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tak ada yang mustahil, kami tahu dan kami percaya. Kau memenuhi kami dengan kasih.
Kami selalu haus akan Engkau, sebagai seekor rusa yang selalu haus akan sungainya. Demikian pula kami Tuhan, biarlah kami saat ini boleh datang kepadamu, kami boleh menyembah kepadamu, kami mau membuka hati kami Tuhan, karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagi. Terima kasih, ku sembah Engkau, ku sembah. Dirimu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku katakan menunggumu.
merasa kekeringan, kau merasa bebanmu begitu berat, kau datang kepadaku, aku akan memberikan kepadamu air hidup, dan kau tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Air hidupku akan membasahi setiap hati, hati yang kering, hati yang keras, hati yang sedih, hati yang benar-benar tidak tahu akan apa yang akan diperbuat. Saat ini, makanlah roti hidup ini, yaitu firman Tuhan yang akan mengenyangkan kau. Hatimu akan dipenuhi dengan sukacita Allah. Karena untuk itulah kau harus bersinar di hadapan banyak orang. Ketika orang datang untuk berkeluh kesah kepadamu, saat ini engkaulah yang kupilih untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12. Saya akan bacakan ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka sebagai bintang-bintang di dunia. Tema hari ini adalah jadi terang dalam kegelapan, glow in the dark. Saudara dikasih Tuhan, setiap daripada kita yang mengaku bahwa kita ini adalah orang Kristen, orang Katolik, itu dipanggil Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Kita dipanggil untuk bersinar. Namun begitu banyak orang Kristen, orang Katolik yang mengatakan bahwa wah, saya ini ke gereja 1 minggu 1 kali sudah cukup. Saya sudah melakukan tugas saya, itulah tujuan kekristenan saya. Pergi ke gereja seminggu 1 kali. Dan pada zaman sekarang ini, kalau kita lihat dunia ini bagaimana keadaannya, dunia ini sungguh bobrok. Saudara-saudara, dunia ini akan menuju kepada kehancuran. Kalau kita melihat dunia ini sudah aut-autan, tidak karu-karuan, apapun boleh dilakukan. Apalagi ketika para penjahat, napi-napi itu dikeluarkan dari penjara, dibebaskan supaya tidak terbanyak COVID di dalam ruangan penjara. Mereka berkeliaran dan merampok di mana-mana. Itu kejadian yang terjadi di kota Surabaya dan di mana-mana di negara kami Indonesia ini. Sedikit-sedikit rampok, pencurian dan sebagainya, dan menyebabkan orang kecelakaan, sakit, dibunuh, mati. Tuhan Yesus mengetahui akan semua hal ini. Dan saudara-saudara, seperti aborsi juga banyak dilakukan. Sedikit hamil, malu, aborsi, LBGT, pernikahan sesama jenis, banyak sekali. Sampai hari ini pun dalam keadaan lockdown masih penyelundupan narkoba. Dah gak karu-karuan. Terus bagaimana tanggapan orang Kristen, kita ini orang Katolik terhadap hal-hal seperti ini? Saudara, tadi dikatakan dalam firman itu bahwa kamu bercahaya di antara mereka. Mana cahayamu? Kita melihat orang-orang di sekitar kita seperti itu, terus di mana cahaya kita? Teman-teman kita yang terpuruk saat ini, mungkin
semakin banyak juga. Lalu di mana? Bagaimana cahaya kita? Banyak orang Katolik, kita semuanya ini menutup diri. Yang penting aku udah aktif di gereja, sudah selesai. Aku tidak mau dekat-dekat dengan kejahatan dunia, supaya saya tidak tertular. Dan padahal mereka itu adalah orang-orang yang mencari terang. Sesungguhnya mereka mencari, mereka ingin keluar dari kegelapan. Namun bagaimana dengan kita? Apakah kita ini adalah yang ditetapkan Tuhan sebagai bintang-bintang, sebagai cahaya yang bersinar? Cahayanya sudah tidak ada, bintangnya sudah mati, kehabisan bahan bakar mungkin. Apakah demikian? Saudara, Tuhan sedang bertanya kepada kita. Inilah kira-kira gambaran daripada kita yang masa ini seperti ini. Yang terang itu kalau kita lihat mungkin hanya luarnya saja. Mungkin sampai hari ini juga masih penampilan orang itu terang. Ya. Wah, dengan macam-macam gandal-gandul di kanan kiri semuanya, rambut dan sebagainya rapi, tertata, terang, penampilan terang. Lalu apalagi? Kemampuan, wah luar biasa, berbisnis, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berkhotbah, kemampuan untuk menyanyi, menjadi WL, suaranya luar biasa, rekaman luar biasa, bagus, penampilan luar biasa. Namun sekali lagi, bagaimana dalam kita? Apakah rapuh sehingga kita melihat orang di sekitar kita itu kita acuh tak acuh? Apakah ini terang yang sesungguhnya? Itu hanya luar saja. Apa yang kita lakukan sehari-hari, ya, ada yang sudah luar biasa dengan hebatnya sampai menjadi dijulukin superstar. Tetapi saudara dikasih Tuhan, sebenarnya orang ini rapuh, memberikan penghiburan sesaat saja. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 12-18 itu, kita harus bercahaya di tengah dunia ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan panggil kita. Di tengah-tengah masa COVID seperti ini, sudahkah kita menjadi berkat bagi mereka? Sudahkah kita mengayomi mereka? Mereka yang mungkin berkeluh kesah kepada kita, datang berkeluh kesah, sudahkah kita memberikan jalan keluar? Because God is our way maker. Kita adalah anak-anak Tuhan, juga diharapkan menjadi way maker, pembuat jalan bagi mereka. Sudah dikasih Tuhan, ada 4 hal di sini yang mau saya katakan, bahwa bagaimana kita bisa hidup menjadi terang seperti bintang-bintang yang bercahaya terus, sehingga apa? Yang kegelapan itu diterangi oleh terang itu, dan mereka keluar dari kegelapan. Mengapa mereka gelap? Karena mereka tidak tahu terang, mereka tidak terang, tidak ada terang. Hal yang pertama, ya, terang itu bersinar dari mana? Bukan dari luarnya saja seperti saya tadi katakan, itu semu, tetapi harus dari dalam. Dari hati kita terpancar suatu kehidupan. Nah, kuncinya di sini apa? Kita punya karakter. Apakah kita sudah taat sama Tuhan? Apakah kita sudah taat terhadap kehendak Tuhan? Dalam segala perkara, kita menentukan segala keputusan, kita taat kepada Tuhan, kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan, karena tadi di dalam lagu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kita menjadi terang. Karena itu karakter ini penting. Terang itu keluar dari dalam. Karakter di sini berbicara mengenai hati, taat kepada Tuhan. Ya, di dalam Firman juga dikatakan ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu harus senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu, firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupanmu, menjadi terang sehingga jalanmu tidak tersesat, menjadi selamat. Tetap kerjakan, ya, selama kamu masih bisa. Contohnya ketaatan Abraham. Abraham itu luar biasa taatnya, sampai dia menjadi bapak bangsa.
pasir-pasir di pinggir laut, bintang-bintang di langit. Wah, luar biasa kalau dia ada jadi bintang, bagaimana dia bisa punya keturunan bintang-bintang seperti bintang-bintang di langit. Ketika Tuhan mengatakan, Abraham, korbankan anakmu itu untukku, anak tunggal yang sudah kuberikan kepadamu. Dia pasti juga bingung, loh Tuhan, ini anak satu-satunya kau berikan ketika aku udah tua. Tapi ketaatan Abraham melakukan hal itu sehingga anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menghendaki anaknya, tetapi dia berikan seekor kambing jantan datang untuk disembelih sebagai korban. Tuhan akan menguji ketaatan. Untuk itu kita juga diharapkan taat seperti Abraham sehingga kita mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi bintang, bintangnya Tuhan. Ya. Bukan superstarnya dunia, tapi superstarnya Tuhan. Amin. Ya, berarti bahwa kita tetap berelasi dengan Bapa seperti bagaimana Abraham sangat dekat dengan Bapa. Sedikit-sedikit Abraham, sedikit-sedikit Abraham, ya Tuhan. Abraham, ya Tuhan. Kita pun juga mau berelasi, ya Tuhan. Membuat kita mempunyai apa? Karakter seperti Bapa. Karena semakin kita hidup bersama dengan Tuhan, kita punya karakter seperti Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang. Jadikan Yesus sebagai pusat hidupmu. Pusat terang itu adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Aku adalah terang itu. Karena itu kita harus memusatkan pikiran kepada Kristus. Kristus adalah firman Tuhan, adalah roti hidup. Ekaristi adalah roti hidup yang sesungguhnya, yang nyata, yang diberikan kepada kita. Selain itu juga firman Tuhan yang kita makan setiap hari, agar kita benar-benar fokus kepada Yesus. Sehingga kita hidup, kita menyerupai Yesus. Kita berdoa, berelasi dengan sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Dia. Sehingga ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita berelasi dengan Dia. Aku mau disempurnakan. Ya. Dikatakan pada Yesus, aku adalah terang. Ya, aku adalah terang. Barang siapa mengikut aku, dikatakan Yohanes 8 ayat 12, ia tidak akan berada di dalam kegelapan, tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau kita ini mengikut Yesus, dan kita semua saudara-saudara dikasih Tuhan, kita semua pengikut Yesus, berarti kita harus jadi terang. Fokus hanya pada Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan membuat kita ini terang. Hati kita tadi yang pertama, melekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan seperti Abraham. Yang ketiga, jagalah terang iman kita. Iman kita itu, kepercayaan kita kepada Tuhan harus dipelihara menjadi terang. Di dalam Filipi 2 ayat ke-14, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dalam masa seperti ini masih sungut-sungut, masih berbantah. Waduh, saya mesti ini. Waduh, saya masih mesti ini. Waduh, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena banyak orang melihat kita di sekitar kita, itu melihat bagaimana kita ini bersikap. Apakah sebagai terang? Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak terang. Jadi sekali lagi, kita ini sekarang hidup di generasi yang suka komplain. Ya, mulai dari yang tua-tua menjadi tua komplain, belum jadi tua suka komplain. Ya, masih bisa jalan komplain, sudah tidak bisa jalan tambah komplain. Anak-anak melihat orang tuanya komplain, anaknya juga komplain. Banyak anak zaman sekarang gampang komplain. Gini, gak enak gini, saya minta yang itu, minta yang itu. Apakah ini keluarga menjadi terang ketika kita komplain? Nyanyinya hebat, Dia sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bener, Dia sanggup.
Bersyukurlah senantiasa saudara di zaman seperti ini, pada saat seperti ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapamu di surga. Bersyukur dalam segala hal. Inilah yang dimaksudkan terang Tuhan. Jadi yang pertama yaitu apa? Terang itu bersinar dari dalam hati, dari dalam. Ya, jaga ketaatan hati kita terpancar suatu kehidupan. Yang kedua yaitu Yesus sumber kehidupan. Ayo kita terus Yesus, doa. Ya, tidak melalaikan pekerjaan tentunya, tetapi fokus pada firman-Nya. Terus Yesus. Aku pengikut Yesus, berarti hidup dalam terang. Yang ketiga, jagalah terang iman kita. Jagalah terang iman kita. Iman kita harus tetap kita jaga dan terang. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan bukan bilang bahwa kamu padamkan dikatakan bukan jadilah pembasmi kegelapan, bukan. Tetapi Tuhan berkata, jadilah terang dunia, dan kamulah terang dunia. Bukan pembasmi kegelapan, tetapi terang bagi dunia. Luar biasa. Terima kasih. Juga kami semua, di mana saja kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing, kami berdoa Tuhan, di masa-masa gelap seperti ini Tuhan, biarlah kami semua Kau jadikan terang dunia. Biarlah hidup kami Tuhan, boleh kami sadar, Kau sadarkan bahwa kami ini adalah pengikut Kristus. Tuhan, saat ini kami mohon Roh Kudus bekerja untuk saudara-saudara kami ini. Saat ini Kau melihat kedalaman hati kami, hati kedalaman mereka semuanya ini Tuhan. Jamah hati mereka. Kau telah taburkan firman-Mu, roti hidup. Kami percaya Tuhan, hati mereka sudah menjadi gembur, dan saat ini hati mereka mulai dipenuhi dengan sukacita Allah. Dan ketika mereka selesai GMJ ini, mereka akan pergi, mereka akan melakukan pekerjaan mereka dengan hati yang penuh sukacita. Dan hari ini dan seterusnya mereka boleh disadarkan bahwa mereka harus taat kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau-lah yang bisa memberikan ketaatan ini, membuat mereka berpikir bahwa saya harus taat kepada perintah Tuhan. Saya harus baca firman-Nya. Saya harus terus mencari Yesus sebagai sumber hidupku, pusat hidupku. Saya harus mencari wajah Tuhan, sehingga kemuliaan Allah turun atas kami semua, kita semua, para viewers yang ada pada pagi hari ini. Sehingga mereka boleh keluar dari rumah dengan muka mereka yang terang, perkataan mereka yang terang, karena keluar dari hati yang taat. Dan biarlah juga mereka memiliki suatu iman percaya kepada Tuhan, memelihara iman mereka dengan perkataan. Ya Tuhan, biarlah dalam setiap dari hati mereka boleh memberikan kata-kata yang menghibur kepada orang-orang di sekitar mereka yang sakit, siapapun tidak mengenal dari mana mereka.
memberikan kata-kata yang menghibur. Bukan ngomelan, bukan keluhan-keluhan, tetapi kata-kata yang menghibur. Tuhan, terima kasih Kau jadikan kami, Tuhan, terang bagi Engkau, karena itulah perintah. Kamulah terang dunia. Dan Engkau telah memberikan firman-Mu untuk memperbaiki setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah firman yang sudah kami wartakan. Tidak akan kembali dengan sia-sia, bahkan menjadikan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan doa kami panjatkan demi Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah dikasih Tuhan, nanti pengumumannya adalah bahwa besok masih tetap ada GMJ formatnya firman saja hari Jumat, dan Sabtu nanti dengan praise and worship. Dan untuk Jumat ini, yaitu besok, ada live streaming ya, doa malam ya, doa malam YouTube-nya apa? Di YouTube live streaming di HSM Community. HSM Community live streaming tepat jam 7 dengan tema Victim or Victor. Anda mau jadi apa? Yang namanya itu korban atau mau menjadi pemenang? Ya, nah, mari kita saksikan. Kita mau ikut bersama-sama berdoa besok ya dengan pembawa firman Ibu Michael Olong dari Jakarta. Ya, mari kita boleh datang membawa banyak teman, kita menjadi terang untuk mengundang mereka untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan gadget kita. Nah, apalagi? Ya, mari kita bertutup dengan ya. Ya, 1, 2, 3, 4, sorakan kemenangan. Sampai berjumpa kembali besok di GMJ pukul 6 pagi hari Jumat. Besok jam 6 pagi ya, masih ada GMJ. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Albert juga for sharing the lyrics. Ya, terima kasih semuanya sudah join bersama-sama, kita berdoa Albert, bersama. Atas liriksnya. Betty, Nunaidi, Teresia, Stefanio, Shalom, Henry Purnama, Brigita Jessica. Ya, nggak bisa dibacain satu-satu ya. Oke, see you tomorrow ya. Ya, sampai berjumpa besok. Good morning Jesus. Ya, good morning Jesus. Dan jangan lupa doa malam ya. Jangan lupa besok Domus Glory jam 7 malam dengan linknya YouTube HSM Community di YouTube. Ya, oke. Oke, bye-bye. Ya, bye-bye. God bless you. Jangan kasih kendor.